2, 1. Udahan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di Posluan Podcast Seru 10/9. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit HIV. Sebelum itu kita akan mendatangkan narasumber yang tahu tentang penyakit ini. Oke, perkenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Hana Winanti Salmi. Terima kasih Dinda udah mengundang saya di podcast ini. Nah, lanjut aja kita ke pembahasannya. Kali ini kita mau bahas topik yang penting banget, tapi sering banget disalahpahami. Pemerkosaan selama bertahun. Penyebaran virus HIV/AIDS di Kepulauan Sangihe terus meningkat. Seorang bayi berusia 7 bulan didiagnosis terkena HIV/AIDS. Provinsi Bali menempati posisi kelima jumlah kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Nah, biasanya orang langsung takut duluan dengar kata HIV. Ya enggak sih? Betul sekali. Padahal kalau kita pahami baik-baik, banyak kok informasi soal HIV yang sebenarnya biasa saja. Bahkan banyak salah kaprah yang bikin orang makin takut. Meanwhile, Nah, pertama nih, aku sering dengar kata HIV dan AIDS disebutin barengan. Tapi sebenarnya beda nggak sih? Beda dia. Jadi gini, HIV itu singkatan dari imunodeficiency virus. Virus ini menyerang sistem imun. Kalau HIV nggak ditangani bisa menyerang AIDS atau immunodeficiency syndrome. Itu kondisi di mana sistem imun tubuh sudah rusak parah. Yang HIV virus, AIDS itu kondisi yang bisa muncul kalau HIV tidak ditangani lebih lanjut. Oh, jadi belum tentu orang yang punya HIV itu bakal langsung kena AIDS. Ya, tepat banget. Sekarang udah ada terapi antiretroviral atau ARV yang bisa membantu mencegah HIV, hidup sehat, dan panjang umur serta berkembang dari HIV. Nah, ngomongin penularan, banyak banget mitos di luar sana. Katanya HIV bisa nular dari sentuhan, bersin, bahkan makan bareng. Itu bener nggak sih, Han? Nah, ini nih mitos-mitos yang kayak gini yang harus dilurusin. HIV itu cuma bisa nular lewat cairan tertentu kayak darah, air mani, cairan vagina, dan air. Jadi nggak akan nular lewat sentuhan, pelukan, atau berbagai alat makan. Pokoknya nggak semudah itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita temenan sama orang yang punya HIV, kita tetap aman. Betul banget. Justru kita harus support mereka, bukan malah menjauhi. Yang penting kita tahu cara penularannya dan jangan termakan. Nah, sekarang gimana soal tes HIV? Menurut kamu penting nggak sih anak muda tahu soal tes ini? Penting banget, Din. Tes HIV itu sederhana dan bisa dilakukan di banyak puskesmas atau rumah sakit. Tes ini nggak cuma buat yang terkena risiko aja, tapi buat siapapun yang ingin tahu kondisi kesehatannya. Semakin cepat tahu, semakin baik penanganannya. Jadi tes HIV nggak perlu malu ya? Ya betul. Tes HIV adalah langkah peduli kesehatan, bukan hal yang memalukan. Sekarang gimana nih supaya kita bisa jaga diri biar tetap aman dari resiko HIV? Beberapa hal yang penting itu seperti edukasi soal kesehatan seksual. Intinya setiap ada satu pasangan, dan kalau memang beresiko bisa pakai profilaksis untuk menyediakan. Ya. Terus ada juga yang namanya pre-exposure, pro-experiences, atau pre-EP kan?
Betul, PrEP itu obat yang bisa bantu mencegah penularan HIV atau kalau kita punya resiko tinggi. Tapi ini khusus buat yang benar-benar berkomorbid dan penggunaannya harus konsultasi ke dokter. Oh, jadi gitu. Oke, udah banyak banget yang kita bahas hari ini. Jadi kesimpulannya, HIV bukan hal yang perlu ditakutkan, tapi harus kita pahami. Jangan menjauh dari orang yang punya HIV, tapi bantu support mereka ya. Setuju, Din. Semoga dengan podcast ini kita semua bisa lebih bijak dan gak termakan mitos soal HIV ya. Jangan lupa kesehatan itu tanggung jawab kita masing-masing. Yuk, kita jadi generasi yang paham kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.